Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Para ustaz dan ustazah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, pembawa risalah dinul Islam, khatamul anbiya wal mursalin, sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau dan mengikuti memeluk agama Islam. Para ustaz-ustazah serta anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di bulan Agustus tahun 2022. 77 tahun yang lalu, tepatnya di hari Jumat juga 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah. Tentu kemerdekaan ini tidak serta-merta didapat atau bahkan hadiah, tidak. Tetapi kemerdekaan ini melalui perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan para pahlawan, pengorbanan para pahlawan, berjuang dari generasi ke generasi dari penjajahan Belanda. Kita tahu bersama bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Kita bisa bayangkan berapa generasi. Hidup di bawah tekanan, hidup di bawah penindasan, hidup di bawah kekerasan. Oleh karena itulah kita patut bersyukur kalau saat ini kita sudah merasakan kebebasan, kita sudah merasakan kemerdekaan. Kita bisa melakukan apa saja dengan bebas. Tidak ada penindasan, tidak ada peperangan, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada penyiksaan. Kita bisa belajar dengan leluasa, kita bisa beribadah dengan leluasa. Itu semua karena perjuangan para pahlawan, perjuangan nenek moyang kita yang terus menerus untuk melawan penjajah dengan segenap kekuatan jiwa raganya.
Oleh karena itulah mari kita sama-sama meneladani sifat-sifat para pahlawan dalam meraih kemerdekaan itu. Kita sebagai generasi bangsa, generasi muda, generasi penerus para pahlawan, yang harus kita lakukan saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mari kita meneladani sifat-sifat para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Sifat para pahlawan yang pertama adalah semangat nasionalisme dan patriotisme. Tidak mungkin para pahlawan itu berjuang kalau tidak memiliki semangat patriotisme, tidak memiliki semangat nasionalisme. Tidak rela bangsanya, negaranya dijajah, tidak rela anak keturunannya hidup di bawah penindasan. Oleh karena itulah anak-anak sekalian, mari kita warisi, mari kita teladani semangat nasionalisme dan patriotisme. Dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Sebagai pelajar, maka kewajiban kita adalah belajar dan memberikan prestasi yang terbaik, membawa nama baik sekolah, membawa nama baik orang tua, membawa nama baik bangsa. Yang di bidang olahraga, semangat nasionalisme sepak bola, yang punya hobi sepak bola, apa saja yang bisa dilakukan dengan penuh semangat nasionalisme dan patriotisme. Semangat yang pertama, sifat pertama yang harus kita lakukan, kita harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Kita berjuang bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita berjuang bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan. Kita berjuang bersama dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan ini tidak bisa diraih kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Yang semula para pejuang itu berjuang masih bersifat kedaerahan, masih bersifat suku, masih bersifat bangsa. Namun kemudian di tahun 1928 terjadilah kesepakatan bahwa Sumpah Pemuda bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau lebih, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi harus bersatu menjadi bangsa Indonesia. Bahasanya berbeda-beda, setiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda, tetapi harus bersatu dalam kesatuan, berbahasa satu bahasa Indonesia. Maka dengan demikian, maka persatuan dan kesatuan ini mutlak diperlukan dalam setiap perjuangan bersama. Dalam satu kelas, bagaimana bisa bersatu, membangun kesatuan kelas ini menjadi kelas yang baik. Bersatu untuk menunjukkan kelas ini kelas yang berprestasi. SMA ini bersatu bagaimana menunjukkan SMA Al-Irsyad ini SMA yang sangat rukun, guyup, dan penuh prestasi. Bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita visi misi SMA Al-Irsyad menjadi orang-orang yang beriman, berprestasi, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Semuanya bersatu, seluruh komponen yang ada di SMA Al-Irsyad. Demikian juga dengan persatuan dan kesatuan untuk tingkat regional, tingkat nasional, bersatu. Kalau sudah bersatu, maka semuanya bisa dilakukan
dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada satu di antaranya ada yang tidak bersatu, bahkan menggembosi, maka tidak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sapu lidi kalau hanya satu tidak berfungsi untuk bisa membersihkan. Tidak banyak fungsinya. Mungkin hanya bisa untuk tusuk sate, untuk tusuk gigi dan lain sebagainya. Tetapi kalau sapu lidi itu diikat, maka bisa digunakan untuk membersihkan lapangan, membersihkan kotoran-kotoran. Demikian juga dengan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itulah sila di Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang ketiga yang harus kita warisi dari sifat-sifat para pahlawan itu adalah kebersamaan dan tanggung jawab. Bersama terus. Memiliki sifat kebersamaan. Kebersamaan mewujudkan visi misi. Kebersamaan mencapai cita-cita kelas. Saya lihat untuk kegiatan lomba hari ini, lomba anak-anak yang dilaksanakan oleh OSIS tanggal 15-16, ada lomba yang sifatnya bersama-sama, tarik tambang. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada kebersamaan, maka tidak akan bisa mewujudkan kemenangan. Demikian juga menghias tumpeng dalam satu kelompok, kalau tidak ada kebersamaan tidak terwujud. Yang satu membuat ide begini, yang satu begini, tetapi tidak disatukan, maka tidak bisa. Kebersamaan dan tanggung jawab. Dalam satu kelas ada pengurus kelas yang memiliki kebersamaan dan tanggung jawab masing-masing. Ada wali kelas. Di sekolah ini ada kepala sekolah, ada wakil, ada wali kelas, ada guru, semuanya bersama dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Demikian juga dalam kelas. Ada petugas piket memiliki tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ada pengurus kelas, ada ketua, sekretaris, bendahara melaksanakan selalu bersama, selalu dalam kebersamaan dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Itulah diantara sifat yang dimiliki oleh para pahlawan, selalu bersama, kebersamaan dan punya tanggung jawab masing-masing ketika diatur, didelegasikan, bertugas ini, bertugas itu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Ada pepatah hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Kita harus cinta kepada tanah air kita Indonesia ini. Memiliki kecintaan. Kita harus cinta kepada SMA Al-Irsyad ini. Bagaimana kita bisa belajar dengan nyaman kalau kita tidak cinta? Bagaimana kita bisa mengajar dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak cinta akan profesi dan materi atau mapel yang kita ajarkan? Semuanya dasarnya harus cinta. Lakukanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah cinta maka akan memberikan yang terbaik. Demikian juga anak-anak. Cintai semua pelajarannya dengan mencintai guru-gurunya terlebih dahulu. Karena ketika sudah mencintai, menyukai guru-gurunya dengan sifat, dengan apanya semua yang dicintai, maka insya Allah pelajaran yang diberikan oleh ustadz-ustadzah akan kita cintai. Oleh karena itulah anak-anak sekalian yang saya cintai, cinta tanah air ini bagian penting daripada perjuangan yang dimiliki oleh para pahlawan. Tidak mungkin mereka bisa berjuang mempertahankan, berjuang membela, mengorbankan jiwa dan raganya kalau tidak memiliki rasa cinta kepada tanah air. Dan yang kelima adalah rela berkorban tanpa pamrih. Kalau sudah cinta,
maka rela berkorban, melakukan apa saja. Bahkan nyawanya dikorbankan. Mengapa? Karena cinta. Bapak ibu guru karena cintanya kepada anak-anak, karena cintanya kepada SMA Al-Irsyad, datang pagi-pagi walaupun belum atau mungkin di rumah ada banyak hal masalah, tetapi dia akan tetap berangkat ke sekolah karena ada cinta kepada anak-anak, cinta kepada SMA. Kalau saya tidak ada di sekolah, saya dicari oleh anak-anak, saya dinantikan oleh anak-anak karena kehadiran saya dinanti, ketiadaan saya akan dicari. Demikian juga anak-anak. Cinta tanah air, rela berkorban. Kalau sudah mencintai segala sesuatu, maka kita rela berkorban. Itulah diantara 5 sifat yang dimiliki oleh para pahlawan yang harus kita teladani dalam memperjuangkan cita-cita. Kalau para pahlawan berjuang untuk mempertahankan, agar kita merdeka, punya cita-cita Indonesia merdeka, saat ini kita juga harus punya cita-cita untuk berjuang, memperjuangkan cita-cita kita, maka kita bisa melakukan 5 sifat para pahlawan tersebut. Sehingga cita-cita dan harapan kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, para ustaz yang saya hormati, demikianlah apa yang kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan semangat kemerdekaan, dengan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, kita senantiasa bisa bersyukur, kita bisa senantiasa meneladani sifat-sifat para pahlawan itu, dan kita bisa menjadi pahlawan di masa kini dengan profesi, dengan peran kita masing-masing. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.